Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qawfin ila qawfin min waladi Adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila hadrati musannifani hadhanil kitabani Syekh Athaillah As-Sakandari wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Hadratil kiram, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para muallimin, para hafizin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Wabil khusus Bapak DKM Masjid Ruhul Ummah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Qadir yang saya hormati dan Allah muliakan, beserta guru kita sekalian Al-Mukarram Ustadz Basidin. Mudah-mudahan beliau berdua subhanallah semakin diberikan keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin tersyiarnya kegiatan Masjid Ruhul Ummah untuk ibu-ibu, bapak-bapak serta anak-anak dan masyarakat sekitar dan juga kaum muslimin pada umumnya, sehingga keberkahan Allah semakin terlimpah curah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha ibu damang sadayana? Alhamdulillah. Kecilengsi membeli buah. Ke pasar membeli alpukah. Kalau ingin hidup berkah dunia dan akhirat, maka jangan lupa untuk berjamaah dan thalabul ilmi di Masjid Ruhul Ummah. Siap semuanya, siap? Insyaallah ya. Kalau ibu-ibu mah siap semua, Bapak. Alhamdulillah. Dari tadi kenapa banyak mengucapkan alhamdulillah ya?
Subhanallah ya. Karena ini sesuai benar dengan apa yang diikrarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang nomor 19. Apa itu? Yakni la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'malaka ghayra siwaha falaula arada lasta'malaka min ghayra ikhraj. Masya Allah, para hadirin jamaah sekalian, ketika kita menelisik dan menelaah apa yang tertera di dalam Al-Hikam, bait-bait hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya sungguh menggugah hati kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada bab ini beliau ingin menyatakan tentang keistiqomahan dan juga keqonaahan. Apa itu istiqomah? Ada yang tahu nggak apa itu istiqomah? Istiqomah, ikatan suami takut di rumah. Bukan. Istiqomah itu adalah konsisten dalam menjalankan kebaikan, konsisten dalam menjalankan kemaslahatan apapun yang Allah limpahkan kepada kita, dengan mengerjakan apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu pekerjaan rumah, entah itu pekerjaan di luar rumah, apakah itu ibadah atau ghairu ibadah yang langsung maupun tidak langsung, maka kalau kita istiqomah dalam menjalankannya, insya Allah itu akan menarik pada hati kita bahwa ternyata nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Apatah lagi kalau seandainya ditambahkan dengan qanaah. Apa itu qanaah? Jangan ingat tawadu ya, tawadu mah ingat tarak mawa duit itu. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena di sini Syekh Athaillah menyatakan la tatlub minhu ayyukhrika min halatin liyasta'malaka ghairu siwaha. Jangan pernah meminta kepada Allah apapun posisi dan kondisi kita sehingga mengesampingkan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Pada umumnya, berhubung ini saya sedang berhadapan dengan ibu-ibu kebanyakan karir di rumah, di luar rumah apa di rumah? Di rumah ya, sebagai ibu rumah tangga. Kata siapa ibu rumah tangga tidak keren dan beken? Subhanallah ya. Dari mulai pagi, siang, sore, malam, siang lagi, sore lagi, malam lagi, dibolak-balik, tetap tidak pernah berhenti itu kerja. Betul Bu ya? Ada nggak yang ngasih gaji kepada selama ini sama ibu? Kan kalau di luaran ada 3 juta, ada 5 juta, ada 10 juta dan sekian gitu ya. Tapi kalau ibu, subhanallah ya. Nah, apapun kondisinya tetap sebagaimana kita ikrarkan bersama di dalam zikir ba'da salat. Apa itu ikrar kita? Untuk sebagian, likulli halin wa ni'matin titik-titik, istilah titik-titik di bawah ini. Apa itu? Likulli halin wa ni'matin alhamdulillah. Itu ikrar bukan? Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan dan juga penghambaan diri kita hanya kepada Allah. Likulli halin wa ni'matin alhamdulillah. Di dalam setiap keadaan dan juga kenikmatan tetaplah ucapkan alhamdulillah.
Jangan mentang-mentang saya mah makan dengan asin, maka ucapan bismillah lagi alhamdulillah gitu ya. Tidak, tetap aja alhamdulillah. Atau jangan karena makan dengan daging dipuruluk dengan abot alhamdulillah gitu. Tidak, tetap ya likulli halin wa ni'matin alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah dengan penuh penghayatan. Ibu, kalau seandainya kita menelaah surah Ibrahim ayat 7, subhanallah bergetar kita ibu ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, apa artinya? Tidak pernah terhitung. Subhanallah, ibu luar biasa ini ya. Kayaknya sebelum ini mutolaah dulu ibu ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya tidak akan pernah terhitung karena saking banyaknya, karena saking akehnya, karena saking seurnya. Kok nggak ada yang bantuin saya ini? La tusuha, tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Subhanallah, ibu dikasih pekerjaan, dikasih keluarga yang sehat, dikasih putra putri yang soleh solehah, dikasih suami yang soleh, bapak-bapak dikasih istri yang solehah. Subhanallah, kenikmatan apalagi yang kurang pada diri kita? Betul? Sudah mah iman, Islam dan ihsan, sudah nggak diceritakan lagi itu mah ya, tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang tetangga yang baik, tentang bi'ah shodiqah, bi'ah solihah. Subhanallah, inilah kenikmatan-kenikmatan yang wajib, bahkan hukumnya bukan wajib lagi. Kalau seandainya ada gitu ya, ini bukan wajib fikih, tapi sudah merupakan kebutuhan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau untuk yang zohir-zohir seperti halnya nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki untuk melangkah, nikmat kening untuk bersujud dan lain sebagainya, insya Allah kita sudah untuk mengamalkannya ibu ya, sudah alhamdulillah. Tapi kalau seandainya yang batin-batin, bagaimana hubungannya paru-paru untuk memompakan oksigen, bagaimana kenikmatan jantung yang memompakan darah ke seluruh tubuh, bagaimana otak yang berpikir untuk menyeimbangkan akselerasi kehidupan kita dan lain sebagainya, la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung. Maka alhamdulillah ada 3 tipe dalam pengucapan syukur kepada Allah. Yang pertama, asyukru bil lisan. Pertama itu mengucapkan syukur dengan apa ibu? Dengan lisan. Nyebutin apa? Alhamdulillah. Kalau sesuatu yang indah, takjub kita mengucapkan apa? Bolehlah Masya Allah atau Subhanallah. Fi'il ta'ajub itu karena kita merasa kagum. Jangankan kita selaku hamba ya, Allah sendiri menggunakan fi'il ta'ajub di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Satu-satunya ayat Al-Quran yang menggunakan fi'il ta'ajub itu adalah Al-Isra, yang lainnya tidak. Kenapa? Karena di sana Allah menampakkan kemaha kekuasaannya, kemaha segala-galanya untuk menyatakan bahwa aku, kata Allah, maha segala-galanya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh umat manusia. Kalau yang indah-indah kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah. Kalau terasa nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau sesuatu yang hebat, dahsyat, luar biasa, agung, kita mengucapkan Masya Allah atau Allahu Akbar ya. Kalau kita merasa bersalah, apa itu zolim terhadap diri sendiri, zolim terhadap orang lain maupun zolim terhadap Allah, mengucapkan Astagfirullah ya.
Ada satu zikir yang saya yakin gak semuanya paham ini. Coba ya, kalau seandainya kita doa mau makan, apa doanya? Wih, subhanallah ibu ya, luar biasa. Kalau doa sesudah makan, alhamdulillah. Kalau doa sedang makan, ada nggak doa sedang makan? Subhanallah, nggak ada ya? Bapak nggak ada, bapak? Barangkali adik-adik, anak-anak ada doa ketika makan. Ini yang terlupa ya. Saya ulangi, doa sebelum makan minimal bismillah, betul? Doa sesudah makan, alhamdulillah. Doa ketika makan, gimana tuh doanya? Masukkan ke dalam hati, Allah, Allah, Allah. Mulut sedang mengunyah makanan, tapi kalbu Allah, Allah, Allah. Mulut sedang minum, tapi kalbu Allah, Allah. Bisa nggak kayak seperti itu? Bisa. Kok sekarang berubah? Kenapa ini ya? Sekali lagi, doa ketika sebelum makan apa? Doa sesudah makan, doa ketika makan. Wih, jadi berubah semua ini. Alhamdulillah. Ibu, saya ada satu riwayat dan ini kisah nyata ya, yaitu ketika kita berkunjung ke Demak, ada sebuah pesantren namanya unik. Apa itu pesantrennya? Pesantren Alhamdulillah. Pesantren apa? Dan kiainya, Kiai Syahid dari Demak, itu punya zikir yang luar biasa unik dan istiqomah sekali. Apa itu? Alhamdulillah. Ketika dia kenikmatan, itu mah wajar, semuanya mengucapkan alhamdulillah. Ketika terantuk batu, ngucapin alhamdulillah. Ketika kehilangan motor, alhamdulillah. Itu sampai orang-orang heran, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai selalu mengucapkan alhamdulillah? Bukankah itu sesuatu yang tidak mengenakan Pak Kiai? Harusnya mengucapkan masya Allah, astagfirullah, dan Allahu Akbar dan lain sebagainya. Apa kata Kiai? Kata siapa itu bukan kenikmatan. Lihat di sini, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwaha. Jangan pernah meminta atau mengucapkan selain sesuatu yang telah engkau anugerahkan kepada Allah pada tempat yang lain. Maksudnya, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan penyerahan total seorang hamba kepada Allah. Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau ibu kehilangan barang yang kecil misalkan ya, kehilangan uang 10.000, ngucapin apa? Bingung. Bolehlah astagfirullah gitu ya. Nah, tapi ketika mengucapkan alhamdulillah, bisa jadi itu uangnya ternyata keselimpat di batu dan ditemukan oleh yatim, seorang yatim piatu, dia belum makan sehari semalam, bisa untuk jajan. Betul nggak? Uang namanya di jalanan kan milik semua orang ya, apalagi bagi anak yatim yang tidak punya apa-apa kemudian dalam keadaan lapar. Halal tidak itu? Insya Allah halal ya. Alhamdulillah apa astagfirullah ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika seorang anak SD, SMP, SMA menghadapi ujian, mengucapkan syukur apa mengucapkan astagfirullah? Syukur. Alhamdulillah, berarti dia diakui sebagai murid dari sekolah tersebut. Betul? Kenapa? Ibu sampai bayar kok ujiannya. Udah mau diuji putra kita, harus bayar lagi 80.000. Betul nggak? Maka mengucapkan alhamdulillah di saat kita sedang
tidak sesuai dengan keinginan hati, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menempatkan kita pada keadaan yang diridhoi oleh Allah. Maka likulli halin wa ni'matin alhamdulillah. Berhubung ini temanya tentang mandi, maka saya ungkapkan satu rahasia, dan mungkin pula ibu jarang yang mengetahui rahasia ini. Gak apa-apa ya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa mandi itu hal yang biasa, tapi bisa menjadi ibadah sunnah dan ibadah wajib kalau meniatkan satu perkara, yaitu dengan niat menghadiri sholat Jumat sunnah, niat untuk janabah wajib. Kalau mandi pagi dan sore gimana? Apakah hanya untuk seger saja? Tidak ibu ya, ini rahasianya. Bahwa kalau seandainya kita tadi disampaikan nawaitul gusla, ada tambahannya lagi sedikit aja ibu ya, nawaitul gusla litaubati sunnatan lillahi ta'ala. Gimana katanya? Nawaitul gusla, betul, litaubati sunnatan lillahi ta'ala. Kapan itu sunnahnya? Kapan saja, kalaupun mau mandi tapi tidak ada sunnah maupun tidak ada wajib, maka gunakan niat itu, jadilah mandi itu menjadi sesuatu yang ibadah. Apatah lagi kalau seandainya mandi itu dilaksanakan ketika fajar. Fajar kira-kira pukul berapa ibu? Pukul 3 atau pukul 4 lah ya, pukul 4. Kalau sekarang mah hampir 4:30 ya. Nah, rahasia dari guru kami bahwa ketika seseorang melaksanakan mandi taubat, selain mengakibatkan atau menghasilkan kesehatan secara fisik, ternyata kesehatan batiniah sangat ditentukan oleh mandi taubat pukul 3 ya. Guru saya sejak usia 18 tahun sampai menjelang wafatnya, meninggalnya siang, malamnya masih mandi taubat. Usia berapa tahun? 96 tahun mandi taubat. Kemudian alhamdulillah dijazahkanlah kepada saya melaksanakan itu. Subhanallah, baru juga sebenarnya adik saya yang sakitnya itu ya, sakit rahim. Kalau itu lagi sakit datangnya, Masya Allah, sakit yang sangat luar biasa. Mungkin ibu yang barangkali ada saudaranya yang miom, itu sakitnya seperti itu, sampai mau diangkat itu rahimnya. Tapi ketika mengetahui bahwa saya sedang melaksanakan mandi tobat yang diijazahkan 40 hari, boleh nggak saya untuk mandi tobat tapi tidak diijazahkan, tapi tidak sambil puasa? Boleh, silakan katanya. Baru juga 2 minggu melaksanakan mandi, itu tidak merasa sakit lagi dan tanpa obat dari dokter, padahal obatnya mahal-mahal. Subhanallah ya. Dan ini rahasianya, sebenarnya itu waktu guru kami menemukan formula ini, maka terciptalah rehabilitasi panti rehab morfinis, yang di dalam istilah pondok pesantren tersebut disebut inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya panti rehabilitasi yang tidak menggunakan obat dengan mengecilkan dosis sampai hilang sama sekali, itu hanya inabah. Kenapa? Dosisnya diganti dengan mandi tobat, diganti dengan sholat sunnah, diganti dengan zikrullah. Saya pernah ditugaskan di Malaysia sekitar 8 bulan ya, dan di sana subhanallah, apa tuh pekerjaan sehari-harinya? Mandi, zikir, sholat, mandi, zikir, sholat, mandi, zikir, sholat. Yang rata-rata panti rehabilitasi sembuh dalam jangka 2-3 tahun. Di inabah
sembuh total sampai kembali lagi ke masyarakat, bahkan bisa memimpin zikir dan doa, kemudian sholat-sholat yang lainnya, itu hanya sampai 6 bulan tanpa ada campuran obat-obat yang lain. Subhanallah. Ini sebenarnya formula ibadah ini dikhususkan bagi para wakil talqin. Sebenarnya kan ada mursyid, ada wakil talqin. Nah, para wakil talqin inilah yang karena tugasnya untuk membimbing umat, maka disiapkan formula ibadah yang luar biasa dari yang lainnya. Nah, ketika itu dicobalah kepada para morfinis. Para morfinis menggunakan formula ibadah yang dilakukan oleh para wakil talqin, ternyata sembuh. Masya Allah. Apa hikmahnya? Jangankan untuk orang lain yang sakit, morfinis kira-kira sakit nggak itu? Sakit atau ya, sakit jiwa dan lahir batin itu ya. Orang yang sakit saja yang segitu parahnya bisa sembuh kembali, apatah lagi kita yang sehat. Maka subhanallah ibu, barangkali mau dipakai itu formula mandi tobat, maka kapanpun itu mandinya, terutama jam 3 jam 4, ketika selesai mandi, katakan segalanya udah beres gitu ya, maka gayung ditempelkan di sini dengan mengucapkan niat dalam hati tadi ya. Niatnya tadi seperti tadi, nawaitul gusla litaubati sunnatan. Sekali lagi, mohon maaf, 1 2 3. Satu yang perlu ditambah lagi di sini, ambil gayung, tempelkan di sini, kiri, tengah, kanan. Iya, oh ya kanan ya, kanan ya. Ya maksudnya ibu memperhatikan nggak? Oh ternyata memperhatikan ya. Ini mengucapkan kalimat Al-Quran tapi dalam hati ya, saya ucapkan nawai Robbi anzilni munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. 3 kali Robbi anzilni mubarakau. Kemudian kiri Robbi anzilni tengah Robbi anzilni munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. Robbi anzilni munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. Artinya, ya Allah, tempatkanlah kami kepada suatu tempat yang engkau berkahi, sesungguhnya engkau maha memberikan berkah. Ini karena ya Allah berikanlah satu tempat, ini bisa digunakan bagi, mohon maaf, orang yang ingin memiliki rumah. Kenapa? Saya coba bacaan ini, ternyata sebulan kemudian saya bisa membangun sekolah. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, bagaimana kalau dalam diri kita, ya Allah, tempatkanlah aku di suatu tempat yang penuh keberkahan, sesungguhnya engkau memberikan berkah. Itu bagi orang yang ingin makomnya naik derajat. Yang kalau tadi mah kita begini-begini saja, kenapa saya begini-begini aja ibadah seperti ini. Kalau ibu ingin meningkat, baca doa itu, Robbi anzilni munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. Surah Al-Mu'minun ayat 10. Baca itu Al-Quran tapi di dalam hati, karena di dalam WC. Bisa dipahami? Sampai kapan itu? Selamanya, sampai ibu merasa nyaman. Nanti tidak ada kepaksaan. Setiap mandi insya Allah ibu akan membaca doa itu kalau sudah merasa qanaah dan juga istiqomah. Alhamdulillah.